Oke, selamat siang. Banyak yang nanya sama saya, bertanya sama saya, sebenarnya trigonometri itu dipakainya di mana? Atau trigonometri itu aplikasinya di mana? Kalau kita pahami, sebenarnya trigonometri itu salah satunya yang akan saya bahas pada pembahasan di video ini adalah terkait dengan navigasi. Navigasi apa? Navigasi dari kapal layar, navigasi dari mobil, navigasi dari kapal laut, navigasi dari pesawat. Itu banyak sekali sebenarnya aplikasi dari trigonometri itu, cuman tidak banyak orang yang paham apa sebenarnya aplikasi atau penerapan dari trigonometri itu pada bidang apa. Jadi, saya ingin memberi informasi sambil mengajarkan kepada kalian sebenarnya aplikasi trigonometri itu bagaimana dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, saya memberikan dua buah soal. Soal yang pertama, anggaplah yang berwarna kuning itu nomor satu ya. Nomor satu, sebuah kapal layar berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Jarak antara pelabuhan A dan pelabuhan C. Nah, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, sebuah kapal laut berlayar ke arah timur sejauh 120 km. Kemudian memutar kemudi pada jurusan 30 derajat sejauh 100 km hingga berhenti. Jarak kapal dari mula-mula titik berlayar ke tempat pemberhentian adalah berapa kilometer? Mohon maaf ya, itu berapa kilometer, bukan meter. Nah, langkah paling pertama yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini adalah apa? Kalian buat kondisinya kayak gimana? Pemodelannya seperti apa? Kondisi soalnya kayak gimana? Setelah kalian dapat pemodelannya, baru kalian eh, istilahnya aplikasikan teori trigonometri apa yang akan kalian pakai seperti itu. Jangan langsung dipakai rumusnya atau langsung dipakai teorinya tanpa kalian modelkan bentuk soal ceritanya ini. Pahami soal ceritanya seperti apa. Oke, kita bahas dari yang warna kuning, dari yang pertama. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi ada kapal, anggaplah ini kapal ya, dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil. Nah, ini jaraknya 200 mil dengan arah 35 derajat. Nah, kalau saya berbicara arah 35 derajat, maka eh, maka yang harus kalian kerjakan atau buat pertama adalah garis 0 derajat. Nah, garis 0 derajatnya itu ada di sini. Ini garis 0 derajat namanya. Nah, garis 0 derajatnya ini kalian cari 35 derajat. Anggaplah 35 derajat itu sebesar itu. Berarti arahnya akan ke sana. Sejauh 200 mil. Arahnya ke sana sejauh 200 mil. Nah, udah sampai di pelabuhan B sekarang. Udah sampai di pelabuhan B. Dari pelabuhan B, soal selanjutnya adalah dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil. Nah, ini 300 mil ya jauhnya. Dengan arah 155 derajat. Nah, kembali, arahnya sekarang 155. Kalau kita mencari arahnya 155, cari dulu garis 0 derajat. Ini yang bintik-bintik ini garis 0 derajat nih. Oke, ini garis 0 derajatnya sebesar 155 derajat. Gitu. Nah, sejauh 155 derajat, ini besar arahnya sejauh 155, jaraknya 300. Berarti nanti kondisi yang di akhir dia berada di pelabuhan C. Jarak antara pelabuhan A ke C adalah berapa mil? Nah, jarak A ke C-nya ini yang ditanyain. Ini X. Berarti ini X, ini 200, ini 300. Pertanyaannya adalah, nah kalau di sini 155, ini sudut yang kecil yang bagian atasnya ini berapa? Kalian bisa ambil, oh ternyata ini 25. Cara mencari 25 bagaimana?
Ini nih garis lurus. Ini garis lurus. Berarti garis lurus itu adalah besarnya 180 derajat. 180 derajat diambil 155 ya tinggal kurangi saja. 180 dikurang 155. Jadinya 25. Bisa ya? Sekarang tinggal yang bawahannya ini, yang kecil bawah. Kalau garis ini 0 derajat dan garis yang di bawahnya ini juga 0 derajat, berarti dua garis yang bintik-bintik, yang putus-putus ini, itu sejajar. Dipotong oleh garis AB, ini AB ya, di garis yang ini garis AB, maka ini akan sama dengan ini. Berarti ini 35 juga. Totalnya sudut B itu adalah, kalian tambahin aja. 25 tambah 35 itu 60. Berarti sudut B itu 60. Nah, seperti ini pemodelannya. Ya, seperti ini kondisi dari soal cerita ini. Soal cerita yang warna kuning itu kondisinya seperti ini. Setelah dapat kondisinya, baru saya sederhanakan segitiganya. Jadi kalian punya sebuah segitiga ABC dengan panjang AB 200, panjang BC 300, dan sudutnya B-nya adalah 60. Seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ada dua buah sisi yang diketahui dan satu sudut yang diapit. Poinnya adalah satu sudut yang diapit oleh sisi itu, maka kalian harus menggunakan aturan kosinus. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, aturan kosinus mungkin saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Aturan kosinus itu kalian gunakan kalau pertama, 3 sisi diketahui. Kedua, 2 sisi diketahui dan 1 sudut yang diapit. Jadi poinnya adalah sudut yang diapit oleh kedua garis itu. Maksudnya diapit gini. CB, AB. Nah, ini sisinya ini sudutnya yang diapit itu diketahui, maka kalian gunakan aturan cos. Jadi penyelesaiannya seperti ini. AC sama dengan yang ditanyanya ini sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC kali cos B. Cos B itu 60. Silahkan kalian perhitung. Hitung ini, silahkan di cross check lagi, barangkali saya salah hitung atau bagaimana. Silahkan, kalau ada yang salah hitung silahkan komentar, kita diskusi bersama-sama. Atau mungkin yang punya solusi berbeda, oh Pak, saya punya solusi dengan cara berbeda menyelesaikan itu. Silahkan, kita diskusi bersama ya. Oke, ini untuk yang nomor 1, yang soal warna kuning, solusinya seperti ini, menggunakan aturan kosinus. Sekali lagi, kalau kalian menemukan soal cerita, langkah paling pertama adalah modelkan dia dulu, kondisikan ceritanya itu kayak gimana sebenarnya kondisinya. Setelah itu baru kalian pakai dari beberapa teori yang kalian punya itu, kalian memilih teori yang mana yang paling tepat untuk menyelesaikan soal itu dengan kondisi yang kalian gambarkan. Itu caranya. Oke, kita ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu ceritanya gini ya. Oke, mohon maaf. Ini A sama B ini harusnya ada garis. Karena mungkin di record garisnya terlalu tipis, recordnya jadi hilang. Mohon maaf ya. A, B. Nah, ceritanya gini. Sebuah kapal laut berlayar ke arah timur sejauh 120 km. Nah, ini A ke B. Ini 120. Kita asumsikan ini ke kanan ini timur ya. Dari A ke B sepanjang 120. Kemudian memutar kemudi pada jurusan. Nah, jurusan itu arah ya. Arahnya 30 derajat. Sama kayak soal tadi nomor 1. Kalau kita berbicara arah-arah, kalian cari dulu sudut atau garis 0 derajatnya. Oke, 0 derajatnya ini. Ya, ini 0 derajat, maka besarnya 30 ya ke sana. Geser sedikit ke arah serong situ. Berarti searah serong situ dengan besar sudut 30 derajat sejauh 100 km. Dapat di pelabuhan C. Sama kayak yang tadi. Jarak kapal dari mula-mula titik berlayar ke tempat pemberhentian adalah berapa meter? Awalnya di A, terakhirnya di C, ya udah ini yang ditanya. Oke, kalau di sini 30, maka di sini berapa? Di sini 150 jelas.
Tuh, kenapa dapat 150? Karena dia garis berpelurus. Jumlah totalnya 180, diambil 30, maka dapatnya 150 seperti itu. Jadi ini gambarnya, kondisinya seperti ini. Pemodelannya kayak gini gitu loh. Kalau sudah dapat pemodelannya, kita boleh sederhanakan. Jadi segitiganya yang lebih sederhana dari yang tadi itu ya kayak gini kondisinya. Berarti mirip mirip kayak yang nomor 1 yang berwarna kuning. Ini kondisinya persis. Maka sama caranya dengan aturan kosinus. Seperti itu. Oke, itu aturan kosinusnya. Perhitungannya seperti itu. Mungkin saya jelaskan sedikit di sini ya. Cos 150. Cos 150 itu pasangannya dengan apa? Dengan 30 ya, karena 150 itu adalah 180 kurang 30. Nah, karena di kuadran 2, maka cosnya bernilai negatif. Maka ini jadi positif. Mungkin di situ saja yang kalian harus agak teliti ya, karena ada tanda min kurang itu. Oke, silakan ini dipelajari. Langkah-langkahnya, input-input nilainya, pengkuadratannya. Habis itu ini keluar 400, 244 dibagi 4 berapa? 61 kan? Di nolnya keluar, ya udah nih sisa 61 dan seterusnya. Oke, itu aplikasi dari trigonometri terkait dengan navigasi kapal layar, navigasi kapal laut. Berarti setiap navigasi itu ya pada dasarnya aplikasi dari trigonometri. Jadi banyak sekali soal-soal yang lain yang sebenarnya menggunakan konsep trigonometri pada soal aplikasi terapan. Cuman saya hanya membahas 2 soal saja. Mungkin teman-teman adik-adik yang menemukan soal yang berbeda, yang nggak paham, silahkan masukkan di komentar. Kita bisa diskusi bersama. Atau mungkin teman-teman yang punya solusi berbeda, atau mungkin lebih singkat dari apa yang saya sampaikan, bisa diskusikan di komentar di bawah situ. Ya, kita diskusikan bersama. Atau mungkin penjelasan saya, atau Pak, mohon maaf, penjelasannya kecepatan. Oke ya, nanti silahkan diberikan kritik dan saran. Itu saja, semoga apa yang saya jelaskan itu berguna buat kalian. Selamat siang.